Kita berjalan. Hari ini kita mau survei rumah daerah Citramaja dan Tejo. Nah, seberapa jauh lah perjalanan kita hari ini? Sekarang jam berapa? Jam 10. Jogja. Ini bukan vlog di Jogja. Pokoknya jam 10 kita lihat kita nyampe jam berapa? Ya, kita hitung terus ya. 12. Nah, Ini master plan-nya ini kita punya lahan Ciputra di sini 2.600 hektar. Nah, jadi 2.600 hektar ini kita pembangunan skala kota mandiri. Jadi kota mandiri itu kayak BSD, kayak Serpong ataupun Citra Raya Ciputra atau PIK lah ya. Itu contoh-contoh kota mandiri. Nah, di sini juga Ciputra kembangkan dengan konsep yang sama, skala kota mandiri. Nah, skala kota mandiri ini posisi kita sekarang, Ibu Paulina, Ibu Reza, posisi kita di kantor pemasaran, ini kantor pemasaran kita. Ini posisi stasiun Maja, gitu. Jadi stasiun Maja ini ke lokasi kantor pemasaran memang dekat, cuma 500 meter, gitu. Nah, kita nanti naik kereta dari Tanah Abang, nanti kita turun di stasiun Maja. Jadi Bu Paulina sama Bu Ripda udah cobain ya, itu Rp7.000 berbayar dari stasiun Maja ke kantor pemasaran. Gitu. Nah, di sini untuk akses pintu masuk sekarang yang sudah kita open sudah ada 3, Bu Ripda, Bu Paulina, yaitu pintu gerbang pertama posisinya yang kuda-kuda putih tadi. Ini pintu gate yang pertama. Jadi pintu gate pertama, boleh juga dari gate yang kedua nomor 11 ini. Kalau kita dari stasiun Maja, tadi kita belok ke kanan, itu bisa masuk dari pintu gerbang kedua, gitu. Tapi kalau kita bicara pintu gate yang ketiga, posisinya di sini Bu Paulina, posisinya di sini Bu Ripda. Kalau kita berdiri sekarang ini sebelah kiri kita lurus saja terus ke kanan. Jadi master plan-nya ini kita balik kayak gini. Gitu. Nah, ini kita lurus, nanti bisa keluar dari pintu gerbang ketiga. Ini menuju ke arah Rangkas Bitung nih Bu Paulina. Kalau gate yang pertama ini, kalau kita lurus dari sini, nanti pertigaan kita belok ke kiri, ini menuju ke arah Balaraja Barat sampai ke Jakarta, boleh masuk tol dari situ. Gitu. Tapi kalau gate yang kedua, ini kalau kita bicara mau ke arah Bogor, jadi ini kita sudah berbatasan dengan Jasinga Bogor, lahan Ciputra Citramaja Raya. Gitu. Jadi ini kita punya lahan, Bu Ripda, Bu Paulina, lahan Ciputra di sini 2.600 hektar. Konsepnya skala kota mandiri. Nah, kita mulai di sini kurang lebih dari tahun 2014-2015. Kita garap ini, Ciputra garap. Nah, yang sudah kita garap dari 2.600 hektar ini, untuk tahap pertama kita sudah jual di sini rumahnya kurang lebih 8.000 unit rumah. Nanti kalau kita muncak ke lokasinya, itu semua harus berdiri. 2015. Rumahnya 2017. kalau 2019 itu tadi tahap berapa? Masuknya tahap kedua. Nah, 2019 itu sudah masuk ke tahap kedua, posisinya di sini Bu Paulina. Ya, tahap kedua. Nah, next time yang lagi kita bangun sekarang ini masuknya tahap ketiga Bu Paulina, Bu Ripda. Termasuk yang kemarin Nova pasarkan ke Ibu Paulina yang harga 250-an itu yang dia untuk cluster Garden Villa at Agate. Nah, posisinya di tahap ketiga Citramaja Raya, posisinya di nomor 34. Gitu. Nah, dari 2.600 hektar ini dengan konsep skala kota mandiri, kita punya fasilitas Ibu Ripda, Bu Paulina. Untuk fasilitas di tahap pertama, Ciputra sudah bangun di sini nomor 10 ada waterpark waterboom. Jadi waterpark waterboom ini kalau kita ke lokasi sekarang, di sini sudah ada swimming pool seperti ini. Ada juga tentang fitness center, acrobic health, badminton health, sama water-nya juga sudah kita bikin. Jadi kalau ada ponakan yang mau berenang, mau nge-gym ya, atau mau acrobic mungkin sudah bisa. Oh gitu, kalau buat keluarga gitu masih bisa ya? Sudah bisa kita pakai sekarang. Nah, itu salah satu fasilitas konsep kota mandiri yang dibangun Ciputra di Citramaja Raya, Ibu Paulina. Posisinya di sini, waterpark waterboom. Sama nggak kalah menarik, kita baru launching juga. Ini kantor pemasaran kita. Ini kita baru opening
nanti kalau kita mau makan udah bisa juga. Di sini ada food terrace. Jadi food terrace ini baru jadi, yaitu salah satu konsep atau tatanan kota kita yang kita bangun secara bertahap lah. Jadi step by step itu fasilitas itu ada, itu yang bikin harga jual di Citra Majara ini makin naik secara nilai investasi gitu. Nah next time juga akan ada fasilitas selanjutnya. Sama di sini juga sudah ada Funhouse ya. Jadi Funhouse ini tempat bermain anak. Kalau mau ponakannya ke sini juga sudah ada. Mungkin temannya dulu waktu beli di tahap kedua belum ada, termasuk Putiara. Sekarang sudah ada. Gitu. Sama kalau Bu Paulina nanti agak bosan sampai sore sudah ada juga bioskop CGV. Udah jadi. Sudah jadi. Nanti kita lihat, kita keluar dari sini nanti masuk ke sebelah kanan itu sudah ada CGV-nya. Nanti boleh disitu. Itu salah satu fasilitas kita. Itu fasilitasnya ada kantor pemasaran sama di samping kanan kantor pemasaran kita. Nah next time di tahap kedua ini juga nggak kalah menarik. Bukan next time tapi yang sudah kita bangun juga sudah ada fasilitasnya. Kita kerjasama dengan sekolah internasional dan juga sekolah nasional. Sudah ada 2 sekolah yang ada di Citra Majaraya, yaitu nomor 25 ini Sekolah Mutiara Bangsa. Ini sekolah internasional. Dia punya cabang juga di Polri, BSD juga ada. Nah ini cabang yang ke-7 nih di Paulina sekolahnya ini. Nah kalau kita ke lokasi ini sudah ada. Gitu. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai SMK itu sudah bisa juga kita pakai, atau mau sekolah anaknya atau ponakan juga sudah bisa dipakai. Nah posisinya di sini. Sama nomor 23 ini juga ada sekolah Muslim Cendikia. Nah Muslim Cendikia juga posisinya di sini. Ini juga sudah beroperasi saat ini Bu Paulina. Gitu. Sama di nomor 15 ini untuk tahap kedua nggak kalah menarik juga. Di sini Ciputra akan bangun CBD. Jadi CBD ini Commercial Business District. Ini meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, office tower, and banking, Alfamart, Indomaret kita akan bikin di sini. Gitu. Nggak jauh dengan cluster Garden Villa yang kita bangun sekarang. Nah posisinya di nomor 3 ini. Jadi kalau Garden Villa ini sebenarnya untuk aksesnya itu bisa kita masuk dari pintu gate yang kedua, dari stasiun kita belok ke kanan, bisa lebih dekat daripada kita masuk dari gate yang pertama mutar dari sini. Agak jauh memang kalau kita mutar, tapi kalau dari sini ya nggak jauh-jauh juga sih. Kurang lebih bedanya 3 atau 4 menit lah. Kalau dari sini mungkin lebih lambat 4 menit, kalau dari sini dia lebih cepat. Gitu, tergantung Bu Rikda masuk dari mana, Bu Paulina masuk dari mana. Gitu. Nah posisinya di sini. Nah di sini nomor 19 ini juga kita nanti akan bangun Eco Club juga. Jadi Eco Club itu sama kayak di sini, ada juga nanti tempat swimming pool sama tempat fitness mobil. Gitu. Nah, dekat dengan cluster Garden Villa FAGT Citra Majaraya yang akan kita launching atau yang sudah kita buka unitnya sebenarnya. Gitu. Nah posisinya di sini. Nah, ini jalan menuju tahap ketiga, tembus nanti sampai tahap kelima. Next time Ciputra akan bangun sini tahap kelima, langsung tahap ke-6, tahap ke-7, tahap ke-8, nanti sampai tahap ke-9. Gitu. Jadi sampai anak cucu Bu Paulina ada, itu akan ada pengembangan. Sama halnya kayak dulu waktu dibangun BSD. Gitu, sampai sekarang tetap dibangun, cuma bedanya harga dulu sama harga sekarang ya tentu bedanya. Karena fasilitas sudah ada. Gitu. Mungkin sampai di sini nih Bu Paulina ada pertanyaan sama Bu Rikda sebelum kita masuk ke harga sama tipe-tipe rumahnya. Mas, kalau tempat ibadah di mana tadi? Untuk tempat ibadah. Itu musola ya? Untuk tempat ibadah memang saat ini sudah ada Bu. Untuk masjid nomor 24 ini kalau kita lewat dari kantor pemasaran, ini sebelah ke kiri sudah ada masjid. Nah kita lurus dari sini, ini sekolah Mutiara Bangsa. Ini kita lagi uruk sekarang di sebelah kanan Mutiara Bangsa, lagi dibangun gereja. Jadi step by step fasilitasnya itu. Gereja Katolik, gereja Kristen gitu kan beda. Iya, memang harus ada dengan skala konsep kota harus ada. Nah itulah yang kita bangun secara bertahap dan bikin harga jualnya selalu naik. Gitu. Jadi bedanya kita dengan tempat lain, kalau tempat lain mungkin ya kita bukan ngomong tempat lain ya, tapi perbedaannya
Kalau di tempat lain hanya bikin perumahan, tapi kalau di sini kita bikin skala kota mandiri. Nah tentunya kalau skala kota mandiri, pengembangannya itu akan continue, step by step dan berkelanjutan. Gitu. Kalau kita hanya bikin satu klaster kayak gini kan satu klaster nih Bu. Nah kalau sudah laku ya ditinggalin. Gitu. Karena nggak ada urusan pengembang. Kalau Ciputra di sini panjang. Kalau di Agatha tuh ada berapa yang dibangun? Untuk yang kita bangun, rencana kita sih baru 100-an unit lah. Gitu. Next time nanti kalaupun sudah sold out, kita akan buka mungkin dengan tipe yang berbeda atau tipe yang sama, tapi tentunya dengan harga yang berbeda. Nah, itu udah campur IJK itu ya? Tipenya? Benar. Jadi dalam Kebanyakan banyak yang apa tuh? kebanyakan rata-rata mereka ngambil tanah 90 kalau nggak tanah 60. Cuman sebenarnya KM? ya waktu dulu harga lama. TPI dong. Oh iya. TPI. Cuman kalau harga baru yang sekarang kan harganya naik tuh. Kalau harga baru dibandingkan dengan tanah 72, kalau di KPR kan beda-beda cicilan 200-300 ribu. Yang penting orang ambil tanah ini sekalian, bangunannya lebih kecil. Nanti boleh Oka sharing dengan brosur atau harganya ya, biar ada perbandingan aja. Kalau bedanya 300 ribu atau 400-200 ribu kan, ya sekalian aja bangunan gede kan. Kayak weddingnya juga cash bertahap sama Iya, gitu. Jadi udah dihitung dulu dari awal. Dan dari segala nilai investasinya, kalau kita ngambil KPR itu sebenarnya nggak ada masalah Bu Paulina Bu Rifda. Karena kalau kita ngambil KPR misalkan 20 atau 15 tahun, tentunya dengan harga 200-300 sekarang, kalau kita bicara 10 tahun lagi, namanya duit kan inflasi. Tapi properti yang kita naik beli itu akan selalu naik Bu Paulina. Gitu. Misalkan kita punya gaji sekarang 10 juta, 5 juta, nggak mungkin 10 juta, 5 juta sekarang. Besok ya, maksudnya sekarang ya tetap segitu gitu. Tapi kalau per tahun kan akan selalu naik. Gitu. Nah, itu cicilan itu juga nggak akan kerasa, tapi harga rumah yang kita beli juga naik. Beda halnya kalau kita beli mobil. Kalau mobil memang selalu turun harganya. Beli 300, jual 150. Kalau rumah beli 150, harga 300. Itu bedanya. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kita mau masuk ke harga mungkin? Cuma masalah tempat ibadah doang sih tadi mas. Nah, betul. Aku mikir kan tadi, oh ya musola, tapi untuk gereja ada enggak gitu. Oke. Paling aku bawa ke Rorong ya, sedikit kita biar tahu aja history Ciputra seperti apa. Oke, ayo. Ini beliau Pak Ci nih. Ini Pak Ci yang punya saham Ciputra. Tapi beliau sudah mendiang 2019. Nah, inilah yang kasih kita makan. Terima kasih. Tapi luar biasa sih. Iya, inilah Pak Ciputra. Nah, di sini Ciputra bergerak di bidang properti sama tahun ini 2023 kurang lebih sudah 40 tahun lebih, 45 tahun sama tahun ini. Selama kita bergerak di bidang properti 45 tahun ini, sedikit banyaknya Hall of Fame yang kita dapat ini penghargaan besar yang ditaruh di sini untuk Ciputra. Untuk yang kecil-kecilnya juga masih banyak. Gitu. Jadi penghargaan Ciputra selama 40 tahun lebih berdikari di bidang properti. Udah. Nah di sini selama 40 tahun lebih Ciputra bergerak di bidang properti, ada beberapa tempat yang sudah kita kembangkan. Salah satunya itu Vietnam Hanoi. Ini rumah-rumah di Vietnam Hanoi yang dikembangkan sama Ciputra. Ada juga Ciputra Hanoi International City. Ini di Vietnam juga. Ini juga Ciputra kembangkan. Kalau di Nagoya Batam ada juga beberapa tower sama perumahan yang Ciputra bangun di sana. Kalau lapangan golfnya juga yang masih ada saat ini di BSD itu sahamnya belum dijual, yaitu Bumi Serpong Damai. Iya, itu masih punya Ciputra. Nah ini juga punya Ciputra. Paling dekat dengan Ibu Paulina sama Bu Rifda, Kebayoran Afiliator Raffles Ciputra ya. Oh, Raffles. Nah ini juga punya Ciputra yang ada lot Jemet ya. Iya. Nah itu juga Nanti apartemennya kita ada udah ikut di situ. juga. Nah itu juga punya Ciputra. Oke. Gitu sama Kebayoran Ciputra. Gitu. Nah 40 tahun lebih bergerak di bidang properti. Ini kita bikin di tahun 2019 lah ya. Sampai tahun ini sudah 100 lebih proyek, 130 kota yang sudah kita kembangkan, mulai dari Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, sampai ke Maluku, Bali, bahkan ke Papua juga sudah kita kembangkan.
gitu. Sulawesi sama Maluku lah ya. Gitu. Termasuk yang di Citra Majaraya yaitu di Banten ini dengan konsep skala kota mandiri. Jadi proyek kita 110 lebih, 30 kota sudah kita kembang. Ciputra ya, termasuk Citra Majaraya yang ada di sini. Nah yang mau saya sampaikan, nggak mungkin karena Citra Majaraya ini nama Ciputra jelek kalau kita tidak bangun dengan konsep skala kota itu. Tentunya butuh waktu, Paulina sama kayak di sini gitu. Nah poin pentingnya Citra Majaraya itu kok booming sih, kok iklannya di tol ada sih gitu. Pertama pengembangnya Ciputra, terus yang kedua di sini. Jadi menurut peraturan PUPR nomor 2 tahun 2015 dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kita masuk program RPJM nomor 2010 sampai 2019. Jadi diperpanjang lagi sampai 2023 dari 10 yang diwacanakan oleh Pak Jokowi, salah satunya di Citra Majaraya ini. Jadi di Pulau Jawa khususnya itu cuma ada di Citra Majaraya. Jadi ini jawabannya. Jadi kita masuk peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015. Jadi beruntunglah orang yang beli di sini karena masuk program. Iya. Gitu. Nah, kalau kita bicara akses tolnya, Bu Paulina, saat ini memang tol yang kita pakai ini exit tol Balaraja Barat. Akses terdekat kita naik KRL Citra Majaraya, stasiun Maja. Nah, kita exit tol saat ini di Balaraja Barat, kurang lebih ke Citra Majaraya itu 18 kilo memang saat ini. Untuk titik-titik yang merah ini adalah rencana tol yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang. Nah, kalau tol itu yang berwarna merah ini. Nah, kalau Bu Rifda sama Bu Paulina pernah ke Ion Mall BSD. Ion Mall BSD kan tolnya terputus di sini parkiran mobil itu. Iya. Nah, itu menuju ke arah Citra Majaraya. Nanti exit tol kita ada 2 di Jambi dan Cilelet, kurang lebih 75 kiloan nanti ke Citra Majaraya. Jadi sangat dekat. Ini sekarang sudah di AMDAL, analis lingkungan. Ini lahannya sudah mau digarap di Citra Majaraya, tembus sampai ke Balaraja Timur di sini. Ini Balaraja Barat. Nah, dari Bandara Soekarno-Hatta itu tolnya juga sudah dibangun ke Balaraja Timur. Jadi ketemunya nanti di Balaraja Timur. Dari Ion Mall Serpong ketemunya juga di Balaraja Timur. Itu Bu Rifda, Bu Paulina. Nah, untuk akses terdekat memang saat ini ke Citra Majaraya kita pakai KRL ya, bisa kita nikmati saat ini. Kalau prospek jangka panjang itu tolnya yang mau dibangun tadi. Nah, kalau untuk akses terdekatnya, untuk titik-titik yang hitam ini adalah rel kereta api. Tadi sudah kita nikmati kalau dari Tanah Abang kita naik kereta ke stasiun Maja itu 7.000, kalau dari Serpong itu 45.000. Tergantung nanti dari mana kita berangkatnya. Gitu. Ini konsep kita juga TOD, Transit Oriented Development itu. Jadi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, polusi udara, waktu lebih efisien sih sebenarnya. Sama aja kayak Bu Paulina, Bu Rifda di Jakarta punya mobil misalkan, berangkat dari rumah atau dari kos-kosan, jatuhnya 2 jam juga sih sebenarnya. Karena macet. Iya sih. Harusnya cepet aja. Iya, kalau ini lebih murah, nggak macet, duduk pasang handphone, pakai laptop, kerjaan di jalan juga masih sempat. Karena sudah AC kan. Nah, ini juga ada. Nah, untuk akses jalan lintas provinsi, untuk jalan lintas provinsi itu yang warna hijau ini ya. Nah, untuk yang titik-titik yang biru ini adalah rencana Pamulang Rangkas Bitung. Jadi dari Pamulang nanti termasuk di tahap ketiga kita Citra Majaraya ini kan tahap ketiga kita nih Bu di sini Garden Villa itu nanti akan tembus jalan lintas provinsi. Jadi akan ramai nanti. Jadi kita terbelah nanti di tahap ketiga itu ada lintas provinsi. Jadi nggak cuma tol doang. Dekat dengan klaster Garden Villa. Gitu. Bu Paulina, Bu Rifda. Mungkin ada pertanyaan di sini? Nah, kalau yang tadi arah ke Jakarta, kalau misalkan tol yang tadi yang atas apa? Balaraja Barat. Balaraja. Jadi posisinya kita dari Jakarta, nanti ambil tolnya itu tol Jakarta Barat. Nanti exit tolnya di Balaraja Barat. Nah, kalau kita lihat dari peta keseluruhan ini, Bu Paulina, posisi Citra Majaraya ini letaknya sebenarnya di pertengahan antara ini Rangkas Bitung dan juga Serpong, di pertengahan antara Merak dan juga Jakarta. Kalau kita lihat dari peta Jabodetabek.
Ya, jadi kita nggak terlalu dekat ke Rangkas Bitung, nggak terlalu dekat juga ke Serpong atau ke Merak atau juga ke Jakarta, tapi kita posisinya di tengah-tengah sebenarnya. Nah kalau kita bicara sejarah, orang bilang kalau kita pengen tahu masa yang akan datang, kita harus belajar dari sejarah masa lampau. Karena sejarah itu polanya akan selalu berulang kembali. Nah kalau sejarahnya dulu tahun 80 tol di Indonesia ini itu tol Jor, nanti boleh di googling. Tol Jor itu posisinya di sini. Makanya dulu waktu Pak Ci bangun BSD, nggak ada orang yang mau. Karena tolnya cuma Jor. Nah, semenjak tahun 80-90, tol itu dibangun mulai ke barat Jakarta, ini posisi barat Jakarta. Kalau timur Jakarta, Bekasi, Cikampek sampai ke Bandung. Itu timur Jakarta. Kalau ke sini kita barat Jakarta. Dan pembangunan tol itu, Bu Paulina, berbeda dari tahun 80-90 sampai tahun 2000-an, itu selalu ke barat Jakarta. Karena kenapa? Untuk hunian itu selalu ke barat Jakarta, kalau nggak ke utara Jakarta. Kalau ke timur rata-rata mereka bangun apartemen. Gitu. Makanya tolnya kalau ke timur, yaitu tol Bekasi Bandung dan selesai. Kalau kita ke barat, baru ya ada tolnya, Bogor Jeruk ada tolnya, Karawaci ada tolnya, Serpong ada tolnya, Jakarta Merak ada tolnya. Nah ini yang kita tunggu. Tol Jambi dan Ciladas. Kalau itu sudah jadi, ini biasa dijual. Karena Tahapnya sampai sejarah kapan? akan terulang kembali. Sampai kapan? Untuk tahap. jadi. Untuk tolnya jadi, sekarang sudah di AMDAL kurang lebih 4-5 tahun lah. Itu akan terrealisasi. Gitu. Kita doakan tahun politik ini nggak dapat. Gitu. Karena pengembang juga secara pendekatannya ke warga, pendekatan itu kan AMDAL, analisis lingkungan kan yang sampai melanggar hak asasi manusia. Gitu. Nah di situ pembebasan lahan itu sebenarnya udah mulai digarap. Gitu. Kita doakan cepat lah. Dan nanti Citra Majara ini juga akan jadi BSD kedua. Gitu. Dan next dia dengan pengembang Ciputra. Oke, Bu Paulina ada pertanyaan mungkin di sini? Oke, betul. Dan informasi terakhir bakalan ada tol baru sih yang nanti bakalan enak kalau misalkan ada mobil buat kemana-mana. Karena kan cewek gitu ya, ada bisnis sendiri kan dia on moving bicara. Sebenarnya investor itu juga Bu Paulina rata-rata ya kadang-kadang kita juga merasa gimana ya, mereka yang tahu, mereka yang beli. Investor itu kan, investor tuh ngerinya mereka beli tapi nggak ditempatin, tapi udah tahu ini tolnya akan terjadi gitu. Jadi ibaratnya mereka punya duit berapa M, ditaruh di bank kan dipotong bunga Bu Paulina boleh. Taruh di properti, oke lah rumah saya busuk, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi rumah saya bisa saya bangun lagi dengan model yang saya suka, tapi harganya naik. Daripada dia tahan 1 M itu 10 tahun inflasi, mungkin bisa 700 sekarang atau 500 nanti 10 tahun. Tapi dia beli 1 M beberapa unit gitu dengan harga 200-an, tapi nanti bisa menuai dia 5 M gitu. Kadang-kadang kita sedihnya di situ, tapi orang yang nggak punya gitu loh Bu. Saya gitu. Cara pola pikir memang seperti itu. Itu nilai investasi lah ya. Oke, kita masuk. Kalau ini untuk award yang kita dapat khusus Citra Majaraya. Nah terakhir kita dapat memang waktu selesai COVID ini World Silver dari Rusia. Citra Majaraya mulai dari Grand Water Management, Real Estate Property, transportasi TOD, kita dapat juga semua. Khusus Citra Majaraya. Bahkan orang Rusia sendiri pun sudah tahu di Indonesia itu ada konsep TOD dengan skala kota mandiri, yaitu ini World Silver winner. Gitu. Itu khusus Citra Majaraya, bukan Ciputra. Khusus kesini ya. Jadi satu kebanggaan kita punya Ciputra, Citra Majaraya. Nah ini Bu Paulina, ini memang gambar ini 2015 waktu Ciputra Citra Majaraya kita bikin, ini sudah ada. Tapi step by step gambar ini sudah mulai terrealisasi. Walaupun dari 100%, 30-40% yang mulai terrealisasi. Mulai dari kuda-kuda putihnya, jalannya kurang lebih 15 km sudah kita bangun di Citra Majaraya. Ruko-rukonya memang masih kecil, tapi yang depan khusus kita kontrakin. Suatu saat bisa kita bongkar lagi dengan konsep seperti ini. Nah kalau rumah, nanti boleh kita lihat visual audionya sama gambarnya. Itu juga sudah ada 8.000 di tahap pertama, 9.000 unit rumah sudah berdiri juga di tahap kedua. Itu untuk
Ini gambar ini juga akan terrealisasi, cuman kan kita masih bayi Bu, ya. Belum dewasa. Masa papa jalan ya? Iya, nanti kalau sudah nikah ya akan beranak cucu. Gitu. Oke, kita lihat ini. Nanti kita belakangan aja ya, Mas Soto ya, aku jelasin harganya dulu ya. Nah ini tadi Opa bilang TOD, Transit Orientation Pro. Nah Ibu Paulina, Bu Ribda, sama Martin juga tadi sudah lewati ini mulai dari Tanah Abang, atau kita juga bisa sebenarnya dari Palmera atau Kebayoran. Mana yang paling dekat aja ke kita? Naik kereta ke sini itu cuma 7.000, menempuh kurang lebih 90 menit kalau dari Tanah Abang. Nanti sampai kita di stasiun Maja, sudah ada setelbus warna kuning, kita terapkan TOD-nya juga. Ke kantor pemesanan 7.000, setelbus warna kuning ini juga Bu Paulina, Bu Ribda, ini juga bisa ke lokasi, itu cuma 8.000. Cuman nanti kita nunggunya itu di depan pos Sapam. Gitu. Jadi kita tunggu di pos Sapam, nggak masuk ke dalam plastik tadi. Gitu. Jadi sangat dekat. Berarti khusus untuk angkutan yang ke sini ya Mas? Iya. Disediakan dari Maja. Benar. Oke. Mungkin ada pertanyaan di stasiun ini sebelum ke harga? Enggak sih. Sudah ya? Sudah mencoba dan sudah dengar baru tidak. Oke, sip. Oke, kita masuk ke sana. Ya, kalau tamu, stylenya juga sama. Jadi untuk tampak depan seperti ini, nah di depan ini berjalan 7 meter. Jadi 2 mobil. Nah untuk airnya nanti kita sudah pakai beli air di pumpnya. Ini untuk transport. Kita sudah pakai kusen ini. Jadi udah dikarat akhir rayap loh. Kacanya juga sudah tebal. Di atas juga di ruang tamu sudah ada kaca. Kita masuk ke dalam. Ini juga ada kaca di dalam. Jadi penerangannya itu lebih terang. Sirkulasi udara juga lebih adem. Plafonnya juga tinggi biar Kak Paulina Kak Ribda. Nah seperti ini rumahnya, ruang tamunya. Di sini kita punya kamar ada 2. Bedanya bangunan 36 sama 30. Bangunan 30. Kamar 30. Bangunan 30 dia 3 kali 2,5. Jadi aja. Untuk kamarnya juga seperti ini, 3 kali 3 di sini. Ini kamar anak. Tinggi ya. Ini kamar mandinya kita juga sudah keramik kiri kanan, cuma bedanya klosetnya masih kloset untuk kita tinggal berdiri aja pada kawasan. Dan di sini di belakang ini kita juga sudah dapat untuk dapur. Nah, ini dapurnya. Nanti kita juga sudah keramik. Dapurnya ini keramik doang. Kalau ini interior. Nanti cuma dicop sama ditaruh keramik. Nah nanti sisa tanah kita kalau kita ngambil tanah dulu 2, ini sisa 3 meter dia di belakang. Nanti kita masih bisa bangun ini untuk rumah tumbuh. Jadi misalnya kalau Kak Paulina atau Kak Ribda ada rezeki dapurnya yang sono pindahin aja ke sini Kak. Di sini sekalian ruang masak sama kamar mandi. Ini dijebol jadi ruang tamu. Nah ini kamarnya ditulis jadi kamar tamu. Nah ini tinggal bikin sama layar belakang. Naik tinggi ke atas. Harus pakai pembantu kalau udah 2 lantai. Gitu. Kalau kayak gini kan masih untuk ya santai lah. OTW. Hello guys. Saat ini memang ini kita pakai small kecil.
baru jadi. Murah, nonton kalau weekend 35.000 harga 35.000 aja. Malam bisa nonton. Ya apa? Udah ada Indonesia apa lagi? Lebih hemat naik kereta, santai, bisa buka laptop lagi. Iya. Saya aja kerja di rumah. Duit nggak kemana-mana. Yang penting eventnya kenceng ya, Akses tetap ada. Di sini pasti ada event itu. Iya benar, kita punya rumah di sini. Bikin Dari tadi itu, kalau ini kan lagi double. itu saya kenalin nanti ke kota yang mengelola kotanya. Daripada event ya calling Mbak Paulina sama Pak Dirja. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
Hai guys. Tadi mana kok? Makasih Mbak. Ada makanan rekomendasi Di Citra Maja. Arahnya dapur. nih, kita pesen ada lumpia Semarang, ini bakwan, ini nasi rames. Seripnya pesen apaan ya? Ya adalah Sedutuk pojok. itu dia. Taste. Kalau depan situ tuh pintu gerbang utama. Mana ya? Nah, ini melompatnya ini di jalan utama kita satu ke barat ini kan. Oh, Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ke kiri kita ke Jakarta. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Ini kita bersama dengan Polda Banten punya pos sendiri. Kita turun, ini ke tahap 1, kita ke kiri, ini ke tahap 2. Untuk sarana ibadah saat ini memang sudah ada masjid di sini. Holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bangunan di lapangan ini ya, di sini ada ruko Regia sama ruko bisnis Avenue yang di sebelah kanan ini deretan Mutiara Paksa. Jadi deretan ini ruko-ruko irregular, jadi gede memang dia rukonya dibandingkan yang ini yang standar di sebelah kiri. Nah ini yang di sebelah kanan kita ini di depan sekolah Mutiara Paksa. Mulai dari TK, SMP, ini sampai SMA, SMK. Sebelah kanan ini klaster Canggu. Klaster Canggu ini yang diuruk ini mau bikin gereja di kelasnya ini. Ini termasuk salah satu fasilitas yang akan datang. Nah, ini ada klaster Legian juga. Ini kalau mau lari pagi itu enak sebenarnya sini sore. ada lari di GBK ya kan? Aku tiap Sabtu pasti di situ lalu di Oh, di GBK. Sama Jimbaran di sana. Kalau ini klaster Cendana. Itu ada beberapa rumah yang direnov itu juga nggak apa-apa bisa. Dan ada yang dibikin 2 lantai, belakangnya bisa dikumpulin lagi. Ini klaster Sanur, klaster Cendana. Nanti yang kosong ini nanti kita bangun ruko. Sama kayak ruko yang dulu di sana. Itu buat tanah dulu. Ini bisa dibangun ikatnya. Iya. Bikin bagus. Nah ini CBD Citra Maja Raya, komersial bisnis listriknya nanti di sini. Nah klaster Garden Villa dari CBD itu nggak jauh, kita ke kanan. Nah di sini nanti kita akan bikin office tower, CBD, banking, Alfamart, Indomaret. Jadi lifestyle di sini lah. Ini kita sisain memang 10 hektar lahannya untuk CBD, komersial bisnis listrik. Nah, di sebelah kanan ini ada klaster Villa Nusa. Ini juga klaster masuk tahap kedua.
Oh iya. Nah kalau kita ke sono juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Kita lihat nanti ya, View Garden Villa itu gunung tau. Oh iya. Nanti kalau jadi rumah kan, jadi kalau kita bikin dua lantai kayak tadi, kan ada yang sisa tanah di dalam ya. Kalau dilihat dari kompak rumah tuh wah, Gunung apa mas? nggak tahu deh gunung apa ini. Sebelah sana tuh kelihatan. Bogor ya. Karena kan udah batas batas. Nah ini kita kembangkan nanti tahap ketiga ini sama kayak tahap 1 dan tahap 2. Jadi kita sulap sih sebenarnya. Cuma butuh waktu. Nah di sini aja deh. Ini kita kalau nanti sampai tahap 5, tahap 6. Nah ini Garden Villa. Nah, Sono tuh gunung. Kalau dari atas dekat ya. Cuma karena kabut kan. Karena kabut gunung. Nah ini kawasan Garden Villa. Ini Agate, ini Garden Villa. Nah, ada. Saya tampil di sini, misalkan nanti ada konvensi, mereka demoin. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.